Luar biasa pemirsa, Anda baru saja tadi sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat pamungkas calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Banyak sekali ya yang bisa kita saksikan adu gagasan dari ketiga paslon dan banyak sekali kemudian yang sudah diulas, dibahas ide-ide dari para paslon pada debat nanti. Menarik juga tadi ya, sempat ada saling serang begitu ya antara paslon ini, terutama soal pengelolaan sampah. Kalau kita bisa highlight tadi pengelolaan sampah, kemudian bagaimana memerangi mafia lingkungan dan banyak lagi tadi yang kita dengarkan bersama pada debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Mungkin langsung saja saya mau meminta tanggapan dari panelis kita pada malam hari ini. Mungkin saya awali dari Prof. Teguh. Prof. Teguh, kalau Anda melihat penampilan dari ketiga pasangan calon ini, apa lebih dan kurangnya? Oke, lebih dan kurangnya ya. Jadi yang pertama tentu saja ya para calon berusaha untuk bisa menyampaikan kan ya apa yang menjadi concern mereka terkait dengan tema yang diangkat gitu ya. Dan memang mungkin masalahnya ya terkait dengan keterbatasan waktu gitu ya, sehingga mungkin ada hal-hal yang mungkin belum terjelaskan dengan baik gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin kekurangannya ya, seperti itu. Oke. Tapi kemudian saya sekarang ke Prof. Henry, kalau secara substansi, tema infrastruktur dan juga banyak subtema-subtema lainnya yang tadi sudah digagas dan juga disampaikan oleh para paslon, seperti apa? Kurang lebih sudah menjawabkah? Ya, saya agak tertarik dengan ketiga paslon ini. Itu kenapa ketiganya sama-sama memiliki perhatian yang khusus kepada Madura. Pada Jawa Timur ini tidak hanya Madura, luas ya. Ada daerah pedalungan yang mirip-mirip Madura, tapi dia ada di wilayah-wilayah seperti di Situbondo, Besuki, Situbondo, Bondowoso dan sebagainya, Jember dan sebagainya. Tapi yang dibahas itu kan Madura. Kemudian masih ada lagi di wilayah-wilayah yang namanya wilayah Mataraman. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam benak dari paslon-paslon ini juru bicaranya ada di sini. Apa, kenapa Madura menjadi perhatian? Baik itu dari pasangan nomor 1, selalu mencoba untuk menyerang bahwa Madura ada masalah. Kemudian pasangan nomor 2 seolah-olah dia sudah melakukan banyak hal di Madura. Dan kemudian pasangan nomor 3 yang punya gagasan-gagasan baru terkait juga dengan Madura. Ini ada apa? Saya ingin tahu dari teman-teman yang menjadi juru bicara masing-masing paslon. Oke, baik Prof. Henry. Ada apa dengan Madura ya? Ada apa dengan Madura? Mungkin saya langsung ke Mas Rizal karena tadi paslon nomor 1 yang paling banyak membahas Madura, terutama salah satu programnya adalah membangun KRL. Nah, boleh dijelaskan Mas? Ya, betul sekali. Jadi kenapa kita bicara soal Madura? Tadi di awal juga saya sempat sampaikan, yang mau kami dorong oleh Luluk Lukman adalah memastikan tidak ada satupun daerah yang tertinggal. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan selama ini Madura banyak ditinggalkan dalam 5 tahun kepemimpinan Hovifah Emil. Dan ini yang menjadi komitmen bahwa ke depan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Bukan hanya Madura, tentu tadi juga dibahas soal bagaimana pembangunan di daerah selatan yang pegunungan, bagaimana pembangunan di daerah Madiun dan sekitarnya, dan juga bagaimana mendorong ada pintu tol di setiap kabupaten. Jadi sebetulnya bukan hanya Madura, tapi kenapa Madura sering dimention, poinnya adalah untuk memastikan bahwa pasangan Luluk Lukman akan hadir untuk semuanya tanpa terkecuali. Karena selama ini ternyata dirasa ada yang dikecualikan, tapi bagi Luluk Lukman itu tidak akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Oke. Luar biasa dikecualikan ya. Oke, langsung Mas Andi. Ya Mbak Gita, jadi tadi Mas Rizal sudah menyampaikan seakan-akan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini tidak melihat Madura. Padahal itu salah besar Mas, jadi beliau sangat concern sekali, tadi sudah disampaikan bahwa rencana pembangunan pemerataan dimulai dari membangun dari Bangkalan hingga Sumeneb, bagaimana infrastruktur kereta api, itu sedang dalam tahap studi kelayakan. Dan yang kedua, kita tahu sendiri di Madura sana banyak petani-petani, baik itu tembakau, garam dan sebagainya itu juga diperhatikan oleh Jatim Lestari. Boleh ditahan terlebih dahulu, Mas Andi. Kita akan langsung mendengarkan konversi yang akan disampaikan oleh paslon. Kita akan langsung menuju venue. Ya, teman-teman media dan juga para pemirsa ya di rumah malam hari ini. Kami sangat berbahagia sekali karena bisa menghadirkan sebuah politik keadaban di mana kami tetap menjaga kesantunan dan juga akhlak politik kami sampai sejauh ini. Dan tentu kami juga mengetuk ruang hati warga Jawa Timur bahwa Pilgub ini adalah momentum untuk membuat perubahan
bahwa Pilgub ini adalah momentum untuk membuat keputusan yang terbaik, apa yang menurut kita layak untuk diperjuangkan dan juga harus menjadi capaian kita bersama. Kita hanya ingin menghadirkan bahwa politik ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutin, khususnya bagi anak-anak muda, karena inilah sesungguhnya yang sedang kita ingin lakukan, memastikan masa depan anak-anak muda di Jawa Timur yang sekarang ini dari sisi jumlah telah menjadi warga mayoritas yang ada di Jawa Timur, bahwa mereka memiliki masa depan. Kami hanya ingin menghadirkan bahwa kepemimpinan kami benar-benar akan mempertimbangkan dan mengarus utamakan kepentingan orang muda, selain mengarus utamakan kepentingan para perempuan dan juga warga kita yang selama ini termarginalkan, seperti petani, nelayan, kaum buruh, bahkan kemudian juga guru-guru, bahkan mungkin yang tidak pernah kita ingat adalah para marbot masjid dan orang-orang biasa yang tidak pernah kita sebut namanya sehari-hari. Mudah-mudahan momentum di Pilgub ini adalah sebuah cara kita membuat pilihan yang benar dan keputusan yang benar. Dan kami insya Allah dengan dukungan segenap struktur Partai Kebangkitan Bangsa tentu mengucapkan terima kasih dan syukur dan bangga karena PKB telah membuat keputusan yang membuat kebanggaan bagi kami semuanya, berani mengusung, mendukung dan bahkan memperjuangkan kadernya sendiri semata-mata untuk memperjuangkan ideologi, landasan juang dan cita-cita pergerakan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu terima kasih Pak Sekjen, Ketua Umum dan juga Ketua DPW Gus Salim dan seluruh para kader, para pejuang, anggota fraksi dan juga relawan di seluruh penjuru Jawa Timur ini. Kita hadir bukan untuk seorang nama bernama Lulu dan juga Mas Lukman, tetapi ini adalah mewakili sebuah harapan bahwa Jawa Timur ini bisa jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih adil, jauh lebih makmur, dan khususnya mempertimbangkan sebuah kebijakan yang akan diunduh, yang akan dipanen oleh anak-anak muda kita pada tahun-tahun panjang yang akan datang. Saya kira ini jangan lupa tanggal 27 November membuat perubahan kecil hanya dengan hitungan detik, tetapi kita akan menentukan masa depan Jawa Timur untuk 5 tahun yang akan datang jauh lebih baik. Dan bahkan saya bisa jamin bukan hanya untuk 5 tahun, tetapi Jawa Timur yang memiliki masa depan hingga 25 atau bahkan 50 tahun yang akan datang yang jauh lebih kuat dan juga lebih tangguh sebagai provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, teman-teman ada pertanyaan? Sedikit ya. Surabaya. Itu kan proyek nasional Bu, apa bisa pemimpinnya Surabaya atau Jawa Timur menggagalkannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berkali-kali mengatakan bahwa pemerintahan provinsi atau gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Namun demikian, kita tentu akan mengedepankan pola komunikasi yang sangat efektif. Saya bersyukur karena diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Dan PSN di pesisir Surabaya ini adalah hasil keputusan dari pemerintahan yang sebelumnya. Kalau demi kepentingan rakyat Jawa Timur, maka tidak ada kata mundur bagi kita untuk memperjuangkan hingga sampai titik darah penghabisan, kira-kira seperti itu. Dan kalau perlu kita akan meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa meninjau ulang atau melakukan moratorium. Karena apa? Karena memang pesisir Surabaya ini dari berbagai sumber yang kami terima, dari juga suara-suara NGO, keberatan warga masyarakat, apalagi kemudian bertentangan dengan RT RW, bahkan bertentangan dengan Perda di Jawa Timur, bahkan tidak ada studi analisis dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK, maka layak kalau kemudian PSN pesisir Surabaya ini untuk kita tolak pada saat ini. Dan saya tentu akan mengambil resiko, ya. Mengambil resiko kenapa? Karena yang harus kita selamatkan adalah ribuan para kepala keluarga yang ada di Surabaya. Yang harus kita selamatkan adalah masa depan Surabaya dan kita semua. Yang harus kita selamatkan adalah daya dukung ekologi. Kalau kemudian ini dikorbankan hanya karena sebuah jabatan, maka alangkah sia-sianya perjuangan politik yang itu diajarkan oleh para kiai dan juga para pemimpin kami. Nah, insya Allah pesan ini akan kami bawa kepada Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB untuk
berdiskusi dengan Presiden untuk melakukan dialog, memberikan ruang kesempatan untuk mendengar lebih banyak lagi keberatan dan juga para tangisan warga yang ada di pesisir Surabaya. Ini sekali lagi untuk menyelamatkan Surabaya, menyelamatkan Jawa Timur, dan juga menyelamatkan kita semuanya. Ya, gitu ya. Monggo Mas Lukman. Ya, teman-teman semua kan. Oke, baru saja tadi kita sudah mendengarkan konferensi pers dari Paslon 01, Luluk Lukmanul, dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali tentunya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.